Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kalian siapkan dulu, kemudian berdoa. Silakan ketua kelas. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Ika, silakan maju ke depan, dipimpin teman-temannya. Tunggu, saya siapkan lagunya dulu ya. Oke, sudah siap semua? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Baik, gimana kondisi kalian hari ini? Baik, luar biasa ya. Masih pagi, tentunya kalian masih bersemangat. Nah, ini pada kesempatan ini Bapak akan mengabsen kalian dulu. Tolong diperhatikan ya. Adelia, Adinda, Arsya, Atira, Devia, Dimas. Dimas gak masuk. Kemana Dimas ini? Oh, sakit. Sakit? Sakit apa kira-kira Dimas? Demam. Demam aja nggak masuk ya.
Oke, walaupun sakitnya demam, mungkin demamnya parah ya. Kayak bapak ini suaranya lagi serak-serak gimana gitu, serak-serak becek apa serak-serak basah, bukan baca. Kita doakan semoga Dimas lekas sembuh ya, sehingga bisa bergabung dengan kalian lagi. Lanjut, Ika Nurjana, kemudian Muhammad Iqbal, Neida, kemudian Niken, kemudian Tiara, kemudian Widyawati, hadir. Terakhir Zahra. Zahra izin kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan meninggalnya? Kemarin. Apa kalian sudah menengok? Belum. Oke, nanti pulang sekolah disempatkan ya menengok Zahra, menjenguk supaya kalian bisa menyemangati Zahra, supaya dia semangat, tidak terlalu sedih kehilangan kakeknya. Nah, kalian perhatikan ke depan. Materi kita hari ini tentang produksi dan diseminasi konten digital dengan Blockly. Nah, sebelum sana coba kalian perhatikan gambar yang Bapak sajikan ini. Perhatikan, gambar apakah itu? Gambar apa? Tunggu. Iya, gambar apa ini? Ya, gambar orang sedang bermain game. Nah, kita hubungkan dengan pembelajaran kita hari ini. Gambar yang tersedia di depan itu merupakan gambar konten digital, ya, gambar konten digital. Kalian tahu bagaimana konten digital itu dibuat? Berupa apa saja konten digital? Konten digital dibuat bisa berupa gambar, teks, audio, dan video. Kemudian apa hubungannya dengan gambar orang bermain game dengan materi pembelajaran kita hari ini? Nah, kalian nanti akan belajar bagaimana membuat konten digital berupa game dan diseminasinya seperti apa, penyebar luasannya seperti apa. Itu ya. Nanti kalian akan belajar itu bagaimana membuat game sederhana di Blockly. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep-konsep dasar konten digital dan diseminasi. Ya, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang konsep-konsep dasar konten digital dan diseminasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat program sederhana menggunakan Blockly untuk menghasilkan konten digital, misalnya animasi interaksi atau cerita digital. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu memprogram karakter untuk melewati setiap labirin dari level 1 sampai level 10. Nah, perhatikan. Ini Bapak ada pertanyaan pemantik buat kalian. Siapa di sini yang pernah bermain game labirin? Tiara pernah? Bagaimana menurut kalian atau menurut Tiara cara game itu dibuat? Game labirin dibuat dengan merancang jalur-jalur yang bercabang dan berliku-liku sehingga pemain mencapai tujuannya. Ya, jadi game labirin dibuat dengan menggabungkan
blok-blok kode yang berbasis instruksi untuk menggerakkan karakter di dalam labirin. Seperti penjelasan Tiara tadi ya, dia berupa lorong-lorong di mana karakter bisa mencapai tujuannya. Umpamanya karakternya berada di sini, kemudian tujuannya ada di depan sana. Bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana? Nah, itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya seperti itu. Produksi dan diseminasi konten digital ya, kita masuk ke materinya ya sekarang ya. Perhatikan, produksi dan diseminasi konten digital dengan Blockly. Produksi dan diseminasi konten digital dengan Blockly adalah proses menciptakan dan menyebarkan konten digital menggunakan pemrograman visual berbasis blok. Dengan Blockly, siswa dapat dengan mudah membuat animasi game atau media interaktif tanpa menulis kode teks. Kegiatan ini melatih kreativitas, kemampuan berpikir logis, dan keterampilan digital siswa. Selain itu, konten yang dibuat dapat dibagikan melalui berbagai platform media digital yang aman dan bertanggung jawab. Nah, nanti dalam pembelajaran ini, kalian akan menjalankan sebuah game di platform yang namanya Blockly. Di sana nanti kita akan mencoba game yang namanya game labirin. Ya, tadi temannya sudah ada yang pernah coba. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan game labirin tadi, karakter di sini, kemudian tujuan di sana, bagaimana kita mengarahkannya ke sana. Nah, dalam konten Blockly ini ada dua hal yang mesti kalian pahami. Yang pertama, pemrogramannya. Karena game Blockly ini berbentuk visual, yaitu terdiri dari blok-blok yang berisi perintah. Perhatikan, pemrograman. Pemrograman adalah cara untuk memberikan serangkaian instruksi yang terperinci kepada komputer. Dengan pemrograman kita dapat membuat konten digital seperti cerita interaktif atau animasi. Contohnya dalam game labirin Blockly. Kita menggunakan blok-blok kode untuk menggerakkan karakter melewati tantangan. Nah, nanti dalam game Blockly itu kita akan menentukan programnya apa saja yang di sana ada. Yang pertama, contohnya, kita ingin ke depan. Otomatis, program yang kita perlukan adalah blok maju. Ya, blok maju. Nah, kemudian algoritmanya seperti apa? Algoritmanya seperti apa? Algoritma tadi apa? Langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, masalahnya apa tadi? Bagaimana caranya kita bisa mencapai pada tujuan? Contohnya, saya berdiri di sini, kemudian tujuannya di sana. Kita hitung ada berapa langkah? 2, 3. Nah, 3 langkah. Kemudian blok program yang akan dipakai tadi apa kira-kira kalau maju ke sana? Ya, gerak maju. Berapa kali gerak majunya dipakai? 3 kali. Ya, otomatis kita pakai programnya maju 3 kali. Maju, dan maju. Maka terselesaikanlah masalahnya. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan, kita ice breaking dulu ya sebentar ya, supaya tidak tegang. Bapak juga tegang nih di depan ini. Yuk, silakan bangun. Supaya konsentrasi kalian kembali seperti awal tadi. Ice breakingnya
pernah kita lakukan dan sekarang kita coba ulang lagi. Yang pertama tadi apa? Pagi tepuk 1 kali, kemudian siang tepuk 2 kali, kemudian sore tepuk 3 kali, kemudian malam tidak tepuk. Oke, fokus dulu sekarang. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Oke, rupanya kalian fokus sekali ya. Oke, boleh silakan duduk kembali. Baik, kita sekarang ke materi inti. Bapak akan bagikan LKPD ya tentang animasi dengan Blockly. Nah, perhatikan. Kalian sudah duduk berkelompok kan ya? Ya, ini Bapak bagikan dulu LKPD-nya sesuai dengan kelompok kalian. Ini di sini nanti ada petunjuknya ya, silakan kalian baca. Nah, sebelum memulai kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan menjelaskan berdasarkan gambar yang ditampilkan ya. Kita coba buka webnya, buka Google Chrome kalian, web browsernya, kemudian ketikkan di sana Blockly. Blockly Games. Apa tadi yang akan kita pelajari? Tentang apa? Tentang apa tadi? Tentang game? Game apa? Blockly game tentang iya, tentang labirin. Nah, ini kalau berwarna hijau ini berarti sudah diselesaikan. Bapak akan buka web baru yang masih kosong. Blockly game. Nah, coba kalian buka yang labirin. Kalau kesulitan bahasanya, kalian bisa ubah ke dalam bahasa Indonesia. Cari di sana yang bahasa Indonesia di pojok kanan. Di pojok kanan atas ada dalam bahasa Indonesia. Nah, perhatikan petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama, kalian baca juga, buka aplikasi atau website Blockly Games pada bagian labirin atau maze. Kalau belum diubah ke dalam bahasa Indonesia, namanya maze. Tapi kalau sudah diubah, itu menjadi labirin. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, tujuanmu atau tujuan kalian membuat program karakter untuk melewati setiap labirin dari level 1 hingga level 10. Nah, kemudian yang ketiga, perintahnya di situ ada tabel nggak di tempat kalian? Ada kan ya? Ya. Isilah tabel dengan deskripsi blok kode yang kalian gunakan untuk menyelesaikan setiap
level. Terus yang terakhir, kalian tuliskan jumlah blok kode yang kalian gunakan, skornya, sebagai bagian dari evaluasi kalian. Nah, perhatikan, kita akan melihat pada level 1 labirin. Sudah kalian buka? Nah, yang berada di sebelah kiri tunggu sebentar ya. Sudah tampil? Oke, sudah tampil. Yang di sebelah kiri ini adalah program, ya, program yang mesti kalian lakukan nanti. Bagaimana karakter ini bisa sampai pada tujuan. Paham ya? Bagaimana karakter ini bisa sampai kepada tujuan. Nah. Kemudian kalian lihat, ini yang disebut dengan apa tadi? Bergerak maju. Disebut apa? Blok kode atau blok perintah. Ya, kemudian di sini adalah tempat kalian mengimplementasikan blok-blok ini supaya menjadi perintah yang berurutan. Nah, di sini bisa disebut sebagai algoritmanya. Kalian letakkan di sini, dan programnya ini, pemrogramannya ini. Ya, pemrograman ini berupa pemrograman visual karena berupa gambar atau blok-blok. Setelah kalian pahami ini, kemudian kalian lihat di sini, maka nanti kalian diperintahkan untuk menyusun perintahnya seperti apa. Kalau yang pertama ini dilihat dari gambarnya apa kira-kira? Bergerak maju. Bergerak maju. Nah, ini sudah ada satu. Coba kalian klik jalankan program. Bergerak maju atau tidak dia? Bergerak ya, coba kita klik. Kemudian direset. Sampai tidak dia ke tujuan? Tidak. Kenapa tidak sampai? Kenapa? Perintahnya atau algoritmanya kurang. Jadi bagaimana supaya dia sampai tujuan? Ditambahkan lagi perintahnya. Ayo kita coba. Kalian tambahkan perintahnya. Kalian baca ini. Tumpuk beberapa move forward atau dalam Indonesianya bergerak maju. Blok bersama-sama untuk membantu saya mencapai tujuan. Jadi tumpuk beberapa blok supaya kalian bisa mencapai tujuan. Oke, sekarang kalian tambahkan lagi bloknya. Nah, blok perintah programnya di sini selain bergerak maju ada juga belok kiri, belok kanan. Jadi nanti kalian perhatikan di sininya, apakah dia meminta kalian belok kiri atau belok kanan? Jika tidak perlu ditambahkan. Nah, kita hubungkan dengan berpikir komputasional. Kira-kira permasalahannya apa di sini? Permasalahan besarnya. Bergerak maju ke depan. Dekomposisinya apa? Pemecahan masalahnya yang kecil-kecil. Di situ ada berapa masalahnya? Kiranya satu. Jadi ini paling sederhana, permasalahannya baru ada satu. Yaitu apa? Bergerak maju. Kemudian polanya apa kira-kira kalau di sini?
Polanya ada berapa? Tren pola yang sering muncul. Berapa? Ayo mengulang lagi pelajaran yang kemarin. Berpikir komputasional. Yang sering terjadi, contohnya waktu kalian memasang apa? Charger, mencarger HP. Apa yang sering muncul pada saat mencarger HP? Polanya. Indikator itu selalu muncul. Kemudian kondisi HP kalian pada saat dicas. Apa? Panas. Nah, kalian lihat apa yang sering muncul di sini? Maju. Jadi polanya maju. Terus abstraksinya apa? Kalian lihat di sini. Programnya ada berapa nih? Program bloknya. Ada 3. Sekarang yang penting mana? Yang bergerak maju. Bergerak maju. Yang tidak penting? Belok kiri, belok kanan. Jadi yang kita utamakan adalah bergerak maju. Kemudian kita abaikan yang belok kiri, belok kanan. Nah, terakhir. Oh, mati. Sebentar ya, Bapak cas dulu. Cas dulu chargernya. Chargernya mana tadi? Kenapa laptopnya bisa mati? Sebentar ya. Oke. Baterainya tidak mengecas. Sebentar, baterainya tidak mengecas. Ini kenapa ini masalahnya? Oke, sepertinya baterainya rusak, jadi tidak bisa dipakai. Kita pakai HP saja. Pakai HP. Blockly Games. Kenapa tidak mau mencas?
Oke, baik. Kita lanjutkan lewat HP saja ya. Kita lanjutkan lewat HP. Blockly Games. Bagaimana? Sudah coba disusun tadi? Sudah disusun dan berhasil tidak? Berapa kali? Bagaimana algoritmanya? Algoritmanya bagaimana? Perintahnya yang kalian susun supaya berhasil. Apa? Maju. Ya, bergerak maju 2 kali. Maju dan maju. Nah, sekarang coba yang kedua, dicoba. Yang level 2. Yang level 2 dicoba, dilihat. Yang level 2 kalian lihat bentuk perintahnya seperti apa. Apa masalahnya itu? Yang kedua itu. Coba dekomposisinya apa? 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 Bergerak maju, belok kiri, belok kanan. Ada belok kanannya ya? Nah, dekomposisinya ada berapa itu? Ada 3 ya. Kita diminta untuk apa? Kalian diminta untuk apa? Maju, kemudian belok kiri, kemudian belok ke kanan. Maju, belok kiri, belok ke kanan. Polanya ada berapa yang berulang? Pola apa yang ditampilkan? Ya, bergerak maju terus belok kiri, belok kanan. Nah, sekarang coba kalian susun algoritmanya supaya dia bisa sampai ke tujuannya. Bergerak maju, belok kiri dengan belok ke kanan. Berpikir komputasionalnya seperti apa? Memecahkan masalah itu. Apa yang diperlukan blok-bloknya untuk menyusun programnya? Yang pertama, blok apa yang perlu dipakai? Bergerak maju. Berapa kali majunya? 1 kali. Oke, sudah dipasang yang bergerak maju? Sudah. Kemudian apa yang berikutnya? Belok kiri. Sudah dipasang perintah belok kiri? Ya, terus apa lagi? Bergerak maju lagi. Kemudian belok ke kanan. Kalau di HP tampilannya kurang jelas. Berarti saya coba pakai komputer yang di belakang untuk melihat pekerjaan kalian nanti. Sudah bisa bergerak? Coba dites bergerak atau tidak. Ya. Mau kabel listrik? Ya boleh di sini nggak apa-apa.
Oke, ada gangguan dikit nggak apa-apa. Bukan dikit, banyak ya. Laptopnya mati, baterainya habis. Kemudian di HP juga rupanya kurang ini. Oke, saya coba komputer mana yang aktif ya, sebentar. Semuanya error. Nah, sekarang kalian coba-coba pelajari yang bagian 1 dan bagian 2 dulu saja, level 1 dan level 2. Kalian lihat-lihat. Pelajari program bloknya, blok programnya, apa saja perintahnya, bagaimana cara menggunakannya. Nah, bagaimana, sudah bisa semua? Ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalian buat storyboard ya. Bagaimana langkah-langkah menyusun kode, kemudian uraian solusinya. Perhatikan tabel kalian. Perhatikan tabelnya. Kalian membuat storyboard dengan tabel. Kalian buka game labirin itu dari level 1 sampai level 10, tapi jangan dikerjakan dulu. Ya, jangan dikerjakan. Tapi kalian pikirkan bagaimana atau apa saja blok-blok yang harus dipakai dari setiap perintah. Ya, dari setiap game itu. Paham nggak? Contoh, buka yang level 1 tadi. Yang level 1 dilihat. Klik lagi yang level 1. Nah, setelah kalian amati gambar, kalian perhatikan gambar itu, kalian lihat tabel kalian. Kalian lihat tabel LKPD-nya. Nah, disitu kan sudah jelas ya, ada tantangan level 1, labirin paling sederhana, gerak lurus ke depan. Nah, blok kode yang digunakan apa tadi setelah dipraktekkan? Ya, blok kode yang warna ungu tadi itu ya. Nah, kalian isikan di situ. Oh, blok kode untuk labirin level 1 adalah maju. Nah, kemudian ada kolom uraian solusi, algoritmanya. Uraian solusi atau algoritmanya. Nah, itu yang paling kanan. Kira-kira untuk level 1 itu majunya perlu berapa kali? Nah, perlu 2 kali. Maka di kolom tabel itu kalian tulis maju, maju. Karena 2 kali. Paham ya? Nah, kemudian ada skor blok. Jumlah blok yang kalian pakai berapa di level 1 itu? Ada 2. Tuliskan, ada 2. Paham ya? Jadi untuk kegiatan kalian yang pertama ini, kalian membuat storybook ya. Bagaimana mengerjakan level 1 sampai level 10. Kalian tuliskan blok kodenya, kemudian tuliskan algoritmanya seperti apa, ada berapa. Bisa ya? Kalau ada yang tidak mengerti, bisa kalian tanyakan ke saya. Silakan dicoba. Dari level 1, level 2, sampai level 10. Kalian buat story booknya.
Nah, ini untuk jumlah skor bloknya dilihat di sini ya. Kelompok kalian seperti biasa ya, pakai angka saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, sekarang kalian buat storyboard kaliannya tentang blok labirin ini. Dicoba dari level berapa? Level 1. Kalau level 1 kan sudah jadi contoh tadi ya. Kalian jangan kerjakan dulu, tapi buka saja tiap level. Kalian baca gambarnya itu harus apa saja. Nih, tuliskan di sini nanti. Yuk, ditulis. Oh, itu sudah ada ya. Ini sudah ada juga. Nah, silakan tulis di sini. Ini level 2 ya. Level berapa nih? Nah, nanti kalau storyboard kalian sudah selesai, kalian baru coba implementasikan ke dalam gamenya, ya. Kalian cobakan langkah-langkahnya itu. Kelompok 4 ini udah sampai mana? Mencoba level 3. Level 3 ada kesulitan? Ada kesulitan kan level 3? Coba di situ ada tambahan program blok berwarna hijau. Apa tulisannya blok yang warna hijau itu? Repeat until. Ada yang tahu nggak maksudnya repeat until itu? Ada yang paham repeat until? Tiara, paham nggak? Lupa ya? Ya, repeat until itu ulangi sampai selesai. Ya, repeat until itu ulangi sampai selesai. Coba lihat yang level 3. Lihat yang level 3. Lihat yang level 3 lagi. Itu ada berapa kira-kira langkahnya? Ada? Ada perlu berapa langkah itu kira-kira? Satu, dua, tiga. Ada 4. Sedangkan perintah blok yang dipasang di sana ada berapa? Berapa blok yang bisa dipasangkan? Hanya 2. Jadi memerlukan blok tambahan yang namanya tadi repeat until do. Ulangi sampai selesai. Jadi algoritmanya seperti apa algoritmanya? Apa yang perlu dipasangkan dulu di situ? Repeat until do. Ulangi sampai selesai. Apa yang diulangi sampai selesai? Ya, bergerak maju.
Ya, nomor 3 sudah terjawab ya. Apa saja yang diperlukan, blok programnya, kemudian algoritmanya seperti apa, sudah bisa. Nah, untuk 4 dan sampai 10, coba dikerjakan lagi, lanjutkan. Kalau ada kesulitan memahaminya bisa ditanyakan. Kemudian kalian perhitungkan juga blok-bloknya ya. Kayak nomor 3 tadi kan bloknya yang diperlukan cuma 2, tidak bisa lebih. Nanti tidak akan muncul kalau lebih. Tidak akan bisa dipakai. Nah, yang keempat itu apa yang berulang? Yang berulang level 1 sampai level 3-nya ditulis. Bloknya apa saja tadi? Kalau udah sampai level 4 berarti yang nomor 1 sampai 3-nya sudah dong. Coba mana yang satu? Yang satu apa? Yang satu kan sudah jadi contoh nih ya, maju, 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 maju. Terus yang kedua apa di sini? Blok yang dipakai. Coba dilihat dulu. Baru nanti mengerjakan yang nomor 4. Perhatikan, setiap level yang sudah kalian amati, itu kalian tulis berapa jumlah blok apa saja yang dipakai, kemudian bagaimana perintahnya. Terakhir baru kalian tulis jumlah bloknya berapa. Ayo diisi, bergantian boleh mengisinya. Kalian hening banget ya, terlalu fokus. Terlalu fokus. Ya, karena kalian memprogram sebuah game ya, memang perlu fokus. Bagus, kalian tidak berisik. Ada yang sampai level 10? Belum? Bagaimana? Sudah selesai sampai level 10? Ini diam semua berarti lagi fokus. Fokus bisa tapi ya, bukan fokus bingung kan? Benar ya? Nanti setelah kalian membuat storyboardnya, kemudian menyelesaikan level 1 sampai level 10, kalian maju ke depan ya. Presentasi. 2 orang saja maju.
Ya, saya sambil membetulkan laptop saya ini. Sudah selesai kah? Sampai mana levelnya? Level I? Coba ini level berapa? Level 6. Level 6. Coba lihat LKPD-nya. Yuk dicoba. Ini level 5. Oke, sudah selesai semua ya. 1 sampai 10. Bagaimana? Selesai semua kan? Oke, sudah selesai. Ada kesulitan tidak? Mudah semua ya? Nah, kalau sudah selesai semua, silakan kalian presentasikan hasil storyboard dan praktek kalian itu ke depan. Ya. Kalian bacakan apa yang sudah kalian tuliskan. Ada yang gagal? Berhasil semua ya? 1 sampai 10. Coba perhatikan. Berhasil semua? Kok angguk-angguk? Sudah semua kan? Oke, kalau sudah semua, baik. Silakan presentasikan. Per kelompok maju ya. Bacakan apa yang sudah kalian tulis. Blok kode apa yang digunakan, kemudian uraian solusinya seperti apa, kemudian skor atau jumlah blok yang dikerjakannya ada berapa. Siapa yang siap maju duluan? Apa ditunjuk? Kelompok 1 level 5 ya. Kelompok 1 level 5. Kemudian kelompok 2 level
Level tuh 7. Terus kelompok 2 tadi berapa, level berapa? Ya, level 7. Kemudian ini level 4, kelompok 3 ya. 3 level 4. Terus kelompok ini level 9, coba maju prestasikan level 9. Sudah semua kan dituliskan ya? Berapa jumlah bloknya, kemudian blok yang digunakan apa saja, kemudian algoritmanya. Silakan kelompok 1 maju, bawa tugasnya, kemudian presentasikan di depan. Yo Iqbal, dipimpin teman-temannya maju ke depan. Dibacakan saja hasilnya. Level berapa tadi Iqbal? Level 5. Level 5. Ya, semuanya maju. Ya, seharusnya dipraktekkan di depan ya. Tapi karena komputernya mati, kalian sebutkan saja sama tidak dengan yang lain. Kalau sama, artinya kan sudah sukses semua dikerjakan. Perkenalkan dulu ya, dari kelompok berapa, namanya siapa saja, kemudian kalian jelaskan hasilnya untuk level 5 seperti apa. Level 5 seperti apa saja. Ya, majuan dikit, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang di level 5. Storyboard level 5. Yo, dibacakan saja bloknya apa, kemudian kodenya apa, jumlah bloknya berapa. Yang level 5, blok kode yang digunakan adalah ulangi sampai selesai, maju, terus belok kiri. Uraian solusi algoritma, maju, belok kiri, ulangi sampai selesai, lalu maju. Maju. Udah, Pak. Skornya Jumlah bloknya berapa? Jumlah bloknya ada 5. Jumlah blok ada? Bloknya ada 5. Ada 5. Sama? Yang lain juga ada 5? Oke, ya karena sudah semua berhasil berarti sama. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan sekarang kelompok 2 Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mic-nya sini. Silakan kelompok 2 maju. Presentasi untuk level berapa? Level 7 nih, lebih sulit lagi nih level 7 nih. Ini mic-nya. Silakan berbaris di sini. Perkenalkan diri, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Blok Ya, game silakan. Yang level 7. Blok kodenya seperti apa? Blok kode yang digunakan jika ada jalan maju, belok kanan. Uraian solusi algoritma. Ada jalan maju, belok. Ulangi sampai selesai. Jika ada jalan ke depan, maju. Jika ada jalan ke kanan, belok kanan. Selain itu belok kiri. Skor jumlah blok ada 4.
Ada 4. Bagaimana? Sesuai? Sesuai. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, mic-nya silakan duduk lagi. Kelompok 3 maju. Ayo kelompok 3. Mic-nya jangan jauh-jauh ya biar kedengaran. Sebutkan nama kelompoknya, kemudian jelaskan hasil presentasi kalian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Level berapa? Level 4. Level 4 ya. Anggotanya. Perkenalkan, nama saya Niken Fikatiwi. Nama saya Devi Alanisa. Nama saya Tirza Zaskia Putri. Blok kode yang digunakan Dalam level 4. Ulangi sampai selesai, maju, belok kiri, belok kanan. Uraian solusinya, ulangi sampai selesai. Maju, maju, belok kiri, maju, maju, belok kanan. Skor jumlahnya 5. Blok yang digunakan 5. Sama semua? Oke. Cocok ya? Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Oke, yang terakhir kelompok 4. Presentasi level berapa? Level 9. Wah, ini agak berat nih level 9. Bisa nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Enwarka Pratama. Nama saya Tiara Ramadhani Swendar. Nama saya Neda Cantika Rumano. Kami ingin menjawab pertanyaan level 9. Ulangi sampai selesai. Jika ada jalan ke depan, maju. Selain itu, jika ada jalan ke kanan, belok kanan. Selain itu, jika ada jalan ke kiri, belok kiri. Skor blok, jumlah bloknya ada 5. Bloknya ada 5. Gimana, cocok tidak dengan yang lain? Yang lain berhasil juga kan? Level 9. Oke, kalau cocok berarti sudah benar, berhasil. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, barusan kalian sudah presentasi. Waktunya kita meregangkan otot dulu ya. Kita ice breaking. Ice breakingnya apa? Saya agak lupa tadi yang mau kita pakai. Tepuk semangat. Oke, silakan berdiri semua. Siapa yang mau memimpin? Tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi lah. Masih kurang semangat. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke. Baik. Dari materi yang sudah kalian kerjakan, LKPD-nya sudah dikerjakan, Bapak akan mengulang sedikit ya. Jadi konten digital itu tadi ada beberapa ya. Ada yang berupa gambar, video, suara,
teks, dan audio. Nah, yang sudah kalian praktekkan tadi berupa apa? Berupa game. Ya, belajar game, memproduksi sebuah game. Nah, dari Blockly Games tadi, kalian mengerjakan tentang labirin ya. Labirin itu memerintahkan pemain untuk menuju suatu tempat ya, melalui lorong-lorong, namanya labirin. Nah, di dalam game labirin itu terdapat dua hal penting. Yang pertama, programnya. Programnya berupa program apa tadi? Visual ya, berupa blok-blok perintah. Kemudian yang satunya berupa algoritma, susunan perintah-perintah susunan perintah apa? Yang berurutan ya, supaya komputer bisa melaksanakan perintah kalian itu. Nah, sudah sukses semua. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Dari materi tadi? Ya, apa? Bapak tadi kan menjelaskan materi tentang algoritma dan pemrograman di sini. Ya. Kami bisa tidak membuat program game yang sederhana? Bisa. Kalian bisa membuat game yang sederhana. Ya tadi, seperti yang sudah kalian praktekkan. Kalian sedang membuat konten digital berupa game sederhana. Ya, paham ya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Ya. Pak. Widi? Kegunaan belajar program pemrograman algoritma di dunia nyata apa ya? Oh, kamu bertanya tentang, Widi bertanya tentang pemrograman algoritma dan algoritma di dunia nyata. Banyak sekali ya. Banyak yang bisa kita peroleh. Yang pertama, membantu untuk menyelesaikan masalah secara logis. Kemudian yang kedua, digunakan untuk membuat aplikasi, game dan teknologi lainnya. Terus yang ketiga, melatih berpikir kritis dan kreatif. Bagaimana tadi ketika kalian mengerjakan game labirin, harus berpikir kreatif ya, supaya bisa selesai. Kemudian membuka peluang kerja di masa depan. Kalau kalian nanti bisa buat game segala macam, kalian bisa membuka peluang kerja. Jadi gamer, jadi konten kreator. Terus yang terakhir, membuat kita jadi pencipta, bukan hanya pemakai. Kalau kalian bisa bahasa pemrograman, tadi kalian bisa menjadi penciptanya, bukan hanya pemakai. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, Bapak simpulkan dulu ya kegiatan materi kita hari ini, hasil belajar kita hari ini. Produksi dan diseminasi konten digital dengan Blockly adalah proses menciptakan dan menyebarkan konten digital menggunakan pemrograman visual berbasis blok. Ya, berbasis blok yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya. Dengan Blockly, siswa dapat dengan mudah membuat animasi, game atau media interaktif tanpa menulis kodenya. Benar nggak tadi? Benar kan ya? Kalian tinggal pasang-pasang aja programnya, perintahnya apa, kemudian disesuaikan dengan algoritmanya seperti apa. Nah, kegiatan yang sudah kalian lakukan itu melatih kreativitas, kemampuan berpikir logis, dan keterampilan digital siswa. Selain itu, konten dibuat dapat dibagikan melalui berbagai platform
platform digital secara aman dan bertanggung jawab. Jadi game yang sudah kalian buat, konten yang sudah kalian buat, itu bisa kalian share, kalian diseminasikan, kalian sebarkan melalui platform digital. TikTok, IG, Facebook, WA. Itu ketika kalian buat dan kalian share ke sana, itu namanya konten digital. Oke, cukup ya. Nah, perhatikan. Untuk materi hari ini selesai. Untuk minggu depan kalian akan belajar tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial. Paham ya? Etika dan risiko kecerdasan artifisial. Oke. Karena waktunya sudah selesai, Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oh, ada yang kelewatan. Kita belum merefleksi pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, kita refleksi ulang dulu ya hasil pembelajaran ini. Tidak apa-apa, walaupun sudah berdoa, tapi namanya ada yang terlewat, itu harus kita selesaikan. Paham ya? Nah, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang berani menjawab? Oh, pakai mic dulu. Mana mic-nya tadi ya? Ini Pak. Oh iya. Silakan dijawab. Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran hari ini adalah senang dan makin paham dengan pelajaran yang Bapak beri. Alhamdulillah. Berarti sudah paham ya? Ya. Ya. Untuk yang kedua, apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya nih? Harapan kalian apa kira-kira? Ya. Ingin Cinta. lebih belajar, ingin belajar lebih banyak praktik dan ingin suasana belajarnya lebih seru. Ada lagi? Tambahan yang lain? Ingin lebih banyak contoh nyata. Ya. Kasih tepuk tangan. Ya. Untuk pembelajaran hari ini apa yang Cinta minta kayaknya sulit terrealisasi tadi ya. Karena laptop kita mati, kemudian ada beberapa kendalanya. Jadi karena laptop mati itu agak sulit mempraktekannya. Tapi alhamdulillahnya kalian bisa semuanya. Oke. Terakhir. Bapak ulangi lagi untuk materi pertemuan minggu depan, yaitu etika dan risiko kecerdasan artifisial ya. Sebelum itu Bapak akan merefleksi lagi sedikit pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian sudah baik dalam menyusun blok-blok sesuai algoritma yang dibutuhkan. Kalian semua sudah mengerti dan paham blok-blok apa saja yang digunakan dalam
game labirin. Bagaimana menggunakan blok maju, bagaimana menggunakan blok kiri, kanan. Walaupun di awal-awal tadi sempat kesulitan ketika memasuki level berapa? Level 4. Dimulai dari level 4 ketika ada penambahan kode. Repeat until do. Ulangi sampai. Kemudian level berikutnya lagi ada penambahan lagi. Jika maka, jika ke kiri, maka perintahnya apa? Seperti itu. Baik ya. Pembelajaran hari ini cukup. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar. Ya, Bapak harap kalian dapat lagi menguasai yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Karena itu adalah hal-hal yang bermanfaat untuk generasi sekarang. Paham ya? Dan yang tidak bisa kalian lupakan, yang tidak bisa kalian indahkan, dan ini sangat penting, yaitu kalian beretika dalam berkonten. Paham ya? Konten kalian itu harus mencerminkan informasi, berisi tentang hal-hal yang bermanfaat. Nah, untuk belajar itu nanti kita pelajari di materi yang akan datang, yaitu etika dan risiko kecerdasan artifisial. Paham ya? Risiko dan etika kecerdasan artifisial. Paham ya? Oke. Baik, waktunya sudah selesai. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian panggil guru berikutnya. Terima kasih.